Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam soliditas dan salam solidaritas untuk kita semua yang pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam Zoom meeting dalam program PC FSPK SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, program perdana terkait dengan diskusi online dengan tema awal kita adalah tentang pentingnya serikat pekerja pasca Undang-Undang Cipta Kerja atau pasca Undang-Undang Omnibus Law. Program ini launching di hari ini, tentu kita sangat berterima kasih banyak kepada yang pertama adalah narasumber kita semua. Yang pertama ada Bung Zen Mutawali selaku Ketua PC FSPK SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi. Kemudian yang kedua ada Bung Chandra Mahlam selaku Direktur Diklat PP SPK SPSI. Dan yang selanjutnya adalah yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ketua Umum kita, Ketua Umum PP SPK PSPSI, Pak Abdullah, gitu, yang sama-sama dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi banyak terkait dengan pentingnya serikat pekerja. Kalau dilihat dari daftar yang masuk ke admin di Zoom meeting kali ini sudah ada 54 peserta dan mudah-mudahan terus bertambah sampai dengan nanti kita banyak diskusi sampai dengan selesai. Yang pertama, program ini kita namakan dengan Salam Orasi Selasa Malam Ngobrol Organisasi. Ini nanti akan disampaikan lebih detail, lebih jauh oleh Pak Ketua Bung Zen Mutawali. Tentu kalau berbicara Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diparipurnakan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Dan setelah diundangkan langsung kemudian digugat oleh kita semua melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang ini penuh dengan kontroversi terkait dengan turunnya atau gradasinya dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, tentu hal ini banyak berdampak terhadap kita bagi pekerja, bagi serikat pekerja, serikat buruh, bagi semua stakeholder yang ada di dunia ketenaga kerjaan. Banyak yang turun, kemudian banyak juga yang kemudian berpikir bahwa apakah kemudian serikat pekerja sudah ada manfaatnya terkait dengan turunnya atau gradasinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apakah serikat pekerja masih bermanfaat untuk kita semua atau sebaliknya gitu, justru malah menjadi penting, menjadi sangat penting serikat pekerja gitu. Nah, perlu saya informasikan bahwa di dalam diskusi kali ini tentu kita tidak membatasi kaitannya dengan peserta hanya unsur SPK SPSI saja gitu. Tapi kita terbuka dengan semua pihak yang ingin bergabung dengan diskusi kita. Kalau di tubuh kita, di organisasi kita, di SPK SPSI ternyata tidak hanya dari lingkungan Bekasi saja gitu. Bahwa dari pimpinan pusat juga ada, selain Pak Ketum ada Bu Mustiah tadi, dan juga ada dari PD SPK SPSI Sulawesi Utara, itu Bu Maya, itu juga hadir, dan tadi juga ada kawan dari Tangerang, ada kawan dari Subang, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa inventarisir satu persatu gitu.
Tapi yang jelas ini program untuk kita semua, siapapun yang mau join, yang mau bergabung dengan kita, maka terbuka gitu ya, terbuka untuk siapapun itu gitu. Nah, ya, selain dari wilayah Jabodetabek, tadi ada Sulawesi Utara, terus kemudian ada juga dari Purworejo, kawan kita yang ada di Purworejo itu juga ikut gabung bersama-sama dengan kita gitu. Nah, untuk lebih jelas, lebih detail terkait dengan diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, tentu mari kita dengarkan bersama-sama sebelum kita nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan lain sebagainya. Kita untuk mengawali diskusi malam hari ini, kita dengarkan, kita sambut Pak Ketua PC FSPK SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita gitu. Kepada Bung Zen Mutawali dipersilahkan Bung Zen. Terima kasih Bung Guntoro, host kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Pak R. Abdullah, Ketum PP FSPK SPSI, Pak Chandra Mahlan, Direktur Diklat PP FSPK SPSI, kawan-kawan seluruh peserta yang gabung di dalam Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi kepada tim dari propaganda PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi, Bung Guntoro, Bung Hermawan, yang pada akhirnya niatan kita pada malam hari ini bisa terwujud. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada kawan-kawan baik yang datang dari saya sebut aja dari penjuru Sabang sampai Merauke lah, begitulah menyebutnya biar enak begitu. Karena memang ada kawan-kawan kita yang juga bergabung dari luar Jawa. Pertama saya ingin sampaikan mungkin perkenalan bahwa saya adalah Zen Mutawali, Ketua PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Yang malam hari ini kita coba launching sebuah program ya kaitannya dengan bagaimana kita dalam suasana perkembangan teknologi seperti ini ternyata ada sisi yang sangat-sangat positif, kita bisa mengumpulkan orang dari seluruh belahan dunia bahkan tanpa kita tidak bergeser dari tempat kita duduk gitu kan. Saya hari ini berada di rumah, mohon maaf, Bung Guntoro di studio PC gitu kan, Pak Abdullah di PP, Pak Chandra Mahlan di PP, dan mungkin barangkali antero penjuru Nusantara dan penjuru dunia bahkan bisa bergabung di dalam Zoom ini. Ide awalnya adalah kami dari pimpinan cabang Bekasi dalam diskusi-diskusi kita program, kemudian kita berobsesi ya, berobsesi untuk mempunyai satu ikon program yang itu kemudian kita diskusi tentang banyak hal gitu ya. Ya kemudian akhirnya tercetuslah bahwa kita akan komitmenkan, kita akan mengadakan acara setiap Selasa malam untuk mengobrolkan organisasi. Tentunya organisasi serikat pekerja ya, bukan organisasi yang lain. Makanya namanya disebut dengan Salam Orasi. Yang awalnya ide-ide namanya itu cukup beragam gitu kan. Ada yang izinnya apa dasi karet gitu kan, dan seterusnya. Akhirnya dipilihlah Salam Orasi. Jadi Selasa malam ngobrolin organisasi. Inilah yang bismillah kita gagas dan kita akan peruntukkan oleh seluruh masyarakat, khususnya pada teman-teman pekerja buruh, agar kemudian kita bisa bersama-sama berdiskusi yang
intinya diskusi kita bisa mulai dari organisasi, kemudian kita juga nanti satu saat akan mengundang para ahli di bidangnya untuk bicara tentang isu-isu up to date terkait dengan serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian juga kita dalam satu sesi juga akan mengisi ruang-ruang rohani kita dengan siraman rohani juga kadang-kadang. Mungkin itu nanti yang akan digagas oleh tim pengarah di di bidang propaganda itu. Jadi itulah ide bermula gitu. Sehingga malam hari ini alhamdulillah setelah tertunda 1 pekan, kemudian akhirnya malam ini istilahnya kita launching lah program ini. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan, kemudian menguatkan interaksi kita meski secara virtual, kita bisa bersambung rasa, berdiskusi, mencari solusi, termasuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan organisasi kita, serikat pekerja, kemudian terkait dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, hal-hal yang memang update untuk kita ketahui bersama. Sehingga kemudian kita semua menjadi tahu, kemudian kita semakin tahu, dan kemudian kita bisa memberikan solusi buat kawan-kawan kita. Nah, untuk malam hari ini memang tema yang kita ambil adalah tentang organisasi. Ini kebetulan dikaitkan juga bahwa besok ya keluarga besar SPKP SPSI akan mengadakan Rakernas. Pastinya pimpinan pusat SPKP SPSI punya gawe Rakernas ini dalam rangka ya yang sepanjang saya ketahui dan kemudian feeling saya pasti kita akan gerakan serikat pekerja kita ini akan menyesuaikan diri gitu kan dengan kondisi-kondisi perkembangan hari ini, termasuk bagaimana mensikapi undang-undang Omnibus Law. Jadi kawan-kawan semua bahwa bicara tentang serikat pekerja, ya kita semua tentunya pasti saya sebenarnya malu bicara di sini karena banyak para senior di sini, Pak Chandra Mahlan, Pak Ketum itu ya. Tentunya kalau kita bicara tentang serikat pekerja, memang sesuai dengan definisi yang diberikan oleh undang-undang bahwa kita itu adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Kenapa perusahaan dan di luar perusahaan? Karena kalau di perusahaan kita bicara tentang unit kerja, ya. Kemudian di luar perusahaan di sana ada federasi, ada konfederasi, gitu ya. Kemudian sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesungguhnya kalau kita melihat definisi ini sungguh luar biasa. Jadi kita tidak seperti LSM yang kadang dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa orang saja. Tapi ini sebuah cita-cita mulia ketika berdiri, pendiriannya pun sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tapi tujuannya sungguh sangat mulia, memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, oleh karenanya, biar kita semakin dalam menjiwai apa itu serikat pekerja, khususnya kalau kita bicara tentang SPKP SPSI, kita betul menjiwai bahwa kita keluarga besar SPKP SPSI, dan kemudian kita menyatu dengan itu tentunya, sehingga kemudian benar-benar kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita luhur pendirian serikat pekerja. Nah, dalam konteks yang agak besar, ya, kalau kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya serikat pekerja itu, kalau kita melihat dari konvensi ILO kan sebenarnya ini wujud dari bagaimana kita mengimplementasikan beberapa konvensi ILO 49 yang tentunya itu menjadi salah satu juga yang dipertimbangkan di dalam Undang-Undang 21 2000, yaitu Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah, teman-teman semua,
kita tahu bahwa pasca 21-2000 itu, maka kemudian serikat pekerja itu cenderung ke arah liberal. Ya. Jadi artinya karena di sana dimungkinkan setiap 10 orang bisa mendirikan sebuah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Nah, sehingga kemudian kita dapat bayangkan akan ada berapa puluh serikat pekerja kalau itu kemudian orang memakai hak itu, meskipun hak itu diberikan oleh undang-undang. Misalkan kalau ada 1.000 orang pekerja di satu perusahaan, maka akan bisa dimungkinkan ya 100 serikat pekerja berdiri di sana. Nah, sehingga kemudian kita juga perlu mendalami bagaimana sih agar perjuangan serikat pekerja itu juga fokus kemudian berhasil. Nah, jangan sampai kemudian kebebasan yang dimiliki, yang diberikan oleh undang-undang itu menjadikan kemudian kita malah banyak serikat pekerja, meskipun itu sekali lagi dibolehkan, tapi kemudian itu menjadi kita bercerai-berai gitu kan. Kenapa bercerai-berai? Ya karena ya pastinya mungkin visinya agak berbeda, misinya mungkin bergeser dikit dan seterusnya. Yang kita tahu persis bahwa Undang-Undang 2 2004 pun mencantumkan satu perselisihan, yaitu perselisihan antar serikat pekerja. Artinya kan itu sudah ketika dibikin ya seolah-olah dicanangkan bahwa mereka akan berselisih. 21-2000 di 4 tahun kemudian, nah sudah diprediksi ini akan bercerai-berai, akan bertikai, sehingga kemudian ada namanya perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh. Nah, kawan-kawan semua, tentunya kita tidak ingin serikat pekerja seperti itu. Semua pekerja, kita semua buruh, dan tentunya perjuangan kita bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Sekali lagi, pekerja dan keluarganya. Begitu banyak cita-cita luhur yang akan kita bawa. Bicara jumlah orang, kalau ada 10.000 saja pekerja buruh, berarti kemungkinan 5 kali yang akan kita sejahterakan. Bagaimana kalau 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah, ini makanya kemudian di sesi yang pertama sekaligus launching nanti, mungkin nanti berkenan Pak Ketum juga ketok palu lah. Nah, kita launching dari Bekasi, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah program yang bisa didedikasikan pekerja atau buruh dan keluarganya se-Indonesia. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang akan kita kupas dalam acara Salam Orasi ini dari waktu ke waktu, karena kita komitmenkan ini setiap hari Selasa malam, dan mudah-mudahan ini selalu menarik untuk teman-teman bergabung, berdiskusi, mencari solusi, menyatu dalam perspektif yang sama untuk mempunyai cita-cita besar yang akan kita wujudkan. Jadi itu barangkali saya sebagai membuka acara ini. Nah, ini adalah ruang kita semua gitu kan, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa kita dedikasikan untuk seluruh pekerja dan buruh Indonesia. Terima kasih Bung Gutoro, itu saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Zen atas pembukaannya di kesempatan pada malam hari ini kaitannya dengan program kita Salam Orasi Selasa malam ngobrol tentang organisasi gitu. Tadi disampaikan pembuka kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah disinggung, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh itu juga sudah disinggung oleh Bung Zen, namun baru sebatas pembuka saja gitu. Tadi yang disampaikan oleh Bung Zen gitu. Dan harapannya kita lebih banyak diskusi nantinya ke depan selain daripada hari ini. Dan saya informasikan bahwa peserta kita pada kesempatan malam hari ini
sudah ada 89 orang yang tergabung dalam Zoom pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya berbicara tentang pentingnya serikat pekerja pada kesempatan hari ini, mungkin sebelum Pak Abdullah selaku Ketua Umum, mungkin Bung Chandra ya, kalau Bung Chandra Mahlan ini kita juga sama-sama kenal semuanya, bahwa senior kita yang kalau boleh saya bilang bahwa senior yang kita contoh dan kita lihat bahwa Pak Chandra Mahlan ini paling militan gitu. Senior tapi paling militan gitu. Itu harus kita akui bersama gitu. Jadi rasa-rasanya sangat penting buat kita semua gitu berbicara tentang pentingnya serikat pekerja, itu kita harus dengarkan dulu gitu Bung Chandra Mahlan. Nah, mungkin kepada Bung Chandra kita persilahkan Bung Chandra. Baik, makasih Bung Guntur atas pujian-pujinya. Teman-teman aktivis 2020-2021. Ya, ini tahun sulit lah bagi kita ya. Mulai bulan Maret tahun 2020 kita menghadapi dampak COVID yang sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir. Di tahap pertama yang di COVID kita ngalamin mulai daripada perubahan jam kerja, pengurumahan pekerja, sampai kepada pemutusan hubungan kerja yang sampai sekarang masih terjadi. Di November tahun 2020 yang sebelumnya ditandain dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menentang kehadiran Undang-Undang Omnibus Law, November diketok. Yang saya nggak perlu cerita lagi betapa undang-undang ini membuat degradasi, tidak hanya persoalan uang penggantian hak yang hilang, tapi kita juga justru melihat lewat undang-undang ini semakin gampang perusahaan dengan alasan PHK efisiensi untuk melakukan PHK. Jadi nggak semata-mata soal penurunan degradasi. Di samping itu undang-undang ini juga mengakibatkan penurunan peran serikat, baik di dalam proses perundingan upah maupun di dalam penanganan kasus-kasus PHK. Ya kayaknya ya mau nggak mau lah kita harus melakukan gerakan perlawanan di pelbagai lini. Tidak hanya pada level PUK, di level cabang apa yang harus dilakukan, di level daerah apa yang harus dilakukan, sampai di level pusat. Mungkin nanti itu akan lebih banyak diurai oleh Bung Abdullah. Tapi yang satu sisi keadaan ini kan mengakibatkan jumlah PUK kita berkurang, jumlah anggota berkurang, income kita berkurang, yang berdampak kepada banyaknya kegiatan yang kita lakukan. Saya juga menyorotin sama-sama Pak Abdullah, semangat berorganisasi kita juga mengalami penurunan. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak lakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, oleh karenanya mungkin katakan saya bilang panggung dalam di internal PUK. Upaya untuk memperkuat keberadaan serikat pekerja. Lebih khusus di dalam mempertahankan kualitas PKB yang ada dari tekanan manajemen perusahaan untuk memberlakukan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 11/2020. Tapi kan kita juga nggak bisa mengabaikan kebersamaan kita antar perangkat organisasi, katakan di dalam panggung luar. Sebagian daripada teman-teman, ya saya melihat sudah cukup lumayan lah untuk melakukan gerakan perlawanan lewat media elektronik gitu ya. Artinya sebagian dari kita sudah terampil untuk menggunakan media sosial milik pribadi untuk melakukan perlawanan di dalam katakanlah menentang keadaan ini. Tetapi dengan sendirinya juga perlu ada hal-hal yang kita harus perlu melakukan
kebersamaan di dalam unjuk rasa. Mari kita mulai di internal PUK mari kita di tempat masing-masing atau di tempat serikat pekerja Anda masing-masing, kemudian loncat kepada sesama serikat pekerja di dalam satu bendera, baik satu bendera di SPK maupun satu bendera di dalam katakan di kelompok SPSI. Baru kemudian kita mencoba menggagas perjuangan bersama dengan serikat-serikat pekerja antar bendera sebelum sampai kita kepada para pekerja secara umum. Saya kira sementara untuk menyingkat waktu, karena nanti kita lebih menekankan pada diskusi, saya sampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gun, suaranya ram lebu, Gun. Ya, terima kasih Bung Chandra bahwa tadi telah disampaikan banyak hal, terutama tadi berbicara tentang dampak COVID-19, berbicara tentang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga sangat menghantui sampai dengan saat ini, sehingga kemudian tadi berdampak bahwa PUK berkurang, kemudian secara otomatis berarti anggota kita juga berkurang gitu. Dan kemudian kalau bicara tentang tadi ya ngomongin gerakan perlawanan, gerakan persatuan dan lain sebagainya, itu pasti harus kita yang mengorganisir kita semua gitu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi serikat pekerja itu menjadi penting gitu, menjadi penting buat kita semua gitu, buat kita yang sudah berserikat maupun buat yang belum berserikat. Tadi juga disampaikan bahwa daya juang kita sampai dengan saat ini menurun drastis gitu, tadi udah disampaikan oleh Pak Chandra gitu. Nah, untuk mempersingkat dan melanjutkan tadi apa yang udah disampaikan oleh Bung Zen dan juga Pak Chandra, saya pikir yang akan lebih tajam gitu, yang lebih detail, tentu Ketua Umum kita gitu, Pak R. Abdullah, yang tentu akan menyampaikan kepada kita semua gitu bahwa serikat pekerja itu pentingnya di mana sih gitu. Kalau kita tadi berbicara bahwa serikat pekerja itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ini pentingnya di mana? Ini kan juga harus kita sampaikan gitu, bahwa saya yakin gitu bahwa kita meyakini bahwa serikat pekerja itu penting, tapi kemudian kita harus tahu secara utuh, secara detail gitu bahwa serikat pekerja menjadi penting untuk kita semua dan kita tidak boleh ke depan untuk kemudian justru malah turun gitu semangat atau daya juang kita gitu. Nah, kepada Pak Abdullah, dipersilahkan ke Pak Abdullah untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan tema dan mungkin sekaligus disambung juga kaitannya dengan pelaksanaan Rakernas yang akan kita lakukan besok. Kepada Pak Abdullah, dipersilakan Pak Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat, salam sehat, salam anti COVID, dan salam solidaritas untuk kita semua. Pertama, sudah barang tentu puji syukur pada Tuhan malam hari ini inisiatif Bung Zen, Bung Kuntoro, Bung Gofur, Bung Hermawan, Bung Yusuf, dan Bung Ono atas nama keluarga besar SPKP SPSI menginisiasi untuk melakukan satu dialog secara komprehensif melalui Zoom untuk menyapa kita semua, keluarga besar, khususnya keluarga besar SPKP SPSI maupun masyarakat lainnya, untuk bersama-sama bersilaturahmi melalui diskusi yang dinamai apa, Bung Hermawan? Salam orasi. Salam orasi, luar biasa lah. Salam orasi Selasa malam berdiskusi tentang organisasi.
Oleh sebab itu, untuk dan atas nama keluarga besar SPSI, saya sebagai Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, sekaligus apresiasi yang dalam atas inisiatif, gagasan, dan eksekusi. Banyak kawan-kawan sekalian punya gagasan, punya pikiran, punya ide, tapi eksekusinya agak lambat. Tapi bersyukur untuk teman-teman Bekasi, selain punya gagasan yang cerdas, inisiatif yang bagus, inovasi yang luar biasa, tapi sekaligus dieksekusi. Dan untuk kali pertama, Ketua Umum diberikan kesempatan bersama-sama Bung Chandra Mahlan di tengah-tengah kelelahan kita semua untuk mempersiapkan Rakernas hari esok. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada keluarga besar SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, dan selamat kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan bagi kita bersama untuk membangun keikhlasan kita bersama untuk berkomitmen dalam keluarga besar, aktivis serikat pekerja, untuk melindungi, untuk membela, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, baik lahir maupun batin. Sekali lagi, selamat. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bung Zen Motowali maupun Bung Guntoro, bahwa kami besok akan melaksanakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Yang kita undang siapa? Seluruh PUK. PUK, seluruh pimpinan cabang, seluruh pimpinan daerah, seluruh pimpinan pusat. Akan tapi dalam suasana COVID sudah barang tentu sebagian mempergunakan Zoom. Di antara yang hadir, kita batasi 100 orang, bertempat di Hotel Cokro di wilayah Jakarta Barat. Dan insya Allah juga akan dihadiri oleh tripartit nasional. Dalam hal ini insya Allah masih on call sampai malam hari ini, on commit Ibu Menteri Tenaga Kerja. Tapi ada catatan kemarin Bu Menteri Tenaga Kerja telepon saya, Pak Abdullah, mohon maaf mungkin kalau toh saya tidak hadir, Ibu Dirjen akan hadir. Karena tidak menutup kemungkinan saya harus dinas luar kota bersama-sama Bapak Wakil Presiden selama 3 hari untuk kunjungan ke daerah. Namun demikian masih on call sampai hari ini, insya Allah beliau akan komitmen untuk hadir. Dengan demikian maka insya Allah besok kita akan melaksanakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional, bersama-sama keluarga besar SPSI dari unsur PUK, cabang, daerah, dan pusat untuk mendesain ulang yang kita kenal dengan istilah mereaktualisasi 6 agenda penguatan SPSI guna mewujudkan SPSI berkelas dunia. Dengan tema besarnya, ini teman-teman punya ide, tema besarnya itu pakai bahasa Urdu, gitu, pakai bahasa Yunani. Rakernas ini dengan tema Ut Maxima et For Tasima. Jadi ingin menjadi yang terbesar dan yang bermanfaat lah, kurang lebih begitu. Kalau saya selalu mengatakan SPSI harus mampu menjadi the most representative, sekarang dirubah oleh teman-teman. Dalam Rakernas hari ini temanya adalah Ut Maxima et Fortissima. Bahasa Yunani itu cari di kamus saja deh. Ya toh, ini ide teman-teman yang muda mengkreasi diri bahwa betapa pentingnya serikat pekerja yang besar dan serikat pekerja yang kuat. Kenapa harus besar dan kuat? Prinsip-prinsip dasar standar internasional serikat pekerja yang memang harus menjadi mayoritas agar representatif. Serikat pekerja tingkat unit kerja kalau minoritas nggak bisa ber-PKB. Serikat pekerja tingkat cabang kalau minoritas nggak bisa melaksanakan perjuangan kenaikan upah minimum. Kalau di tingkat provinsi begitu juga, apalagi di tingkat nasional. Kalau SPSI minoritas, maka kita tidak the most representative. Dasar itu maka tema besar yang dirancang oleh kawan-kawan dengan istilah Ut Maxima et Fortissima ini harapannya kita bisa wujudkan esok hari, tepatnya tanggal berapa mungkin 13 ya, 13, 14 dan 15 selama 3 hari. Selama 3 hari kita mencoba move on, menyongsong tantangan hari esok yang lebih kompleks, lebih berat, dan lebih sulit.
Itu catatan yang perlu kami sampaikan sesuai dengan permintaan Bung Zen tadi. Saya agak sedikit lelah jujur. Hari ini sudah tiga sesi. Sesi pertama saya harus menerima tamu dari luar kota. Sesi kedua tadi diskusi dengan tripartit nasional bersama-sama dengan tim Menteri Tenaga Kerja. Sore hari kami dapat tamu dari Papua dan tamu dari Bung Chandra, dari Bovendigul. Tamu dari Bovendigul. Oleh sebab itu agak sedikit lelah, namun demikian sebagai bentuk komitmen memberikan support kepada teman-teman cabang Bekasi, saya hadir dengan penuh keikhlasan. Kalaulah tidak bisa mengikuti secara sakma sampai larut, karena besok saya harus jadi tuan rumah. Dengan demikian maka kalau nanti saya mohon izin. Sekali lagi, bukan tidak memberikan penghormatan, tapi sebagai bentuk apresiasi saya hadir. Sebagai apresiasi saya akan memberikan support, sebagai apresiasi saya akan memberikan pokok-pokok pikiran, tapi toh tidak ikut serta karena besok harus menerima tamu tripartit nasional, menerima tamu dari kementerian, menerima tamu juga dari DPN Apindo. Tadi Pak Haryadi Sukamdhani komitmen untuk hadir dalam kesempatan pada acara pembukaan besok. Teman-teman sekalian, kalau tadi ada pertanyaan dari Bung Guntoro dengan tema besarnya, pentingnya apa sih berserikat, gitu kan? Saya ulang, pertanyaan sederhana, tapi jawabannya ini butuh jawaban panjang, ternyata panjang dan substansial. Apa sih manfaatnya berserikat? Apa sih kegunaan berserikat? Pentingnya apa sih berserikat, kan gitu? Teman-teman, sadar betul bahwa pasca kita reformasi, tahun 1998, kita diberikan ruang kebebasan serikat pekerja yang sangat-sangat liberal. Kalau saja dengan prinsip-prinsip Epolexosbudnya yang liberal, ekonominya liberal, politiknya liberal, Epolexosbud, ekonominya liberal, politiknya liberal, sosial budayanya liberal, dan ketenaga liberal, sudah barang itu sangat-sangat dibutuhkan kehadiran serikat pekerja. Kenapa? Karena dengan liberalisasi kehidupan bermasyarakat, berbudaya, termasuk di bidang ketenagakerjaan, maka akan terjadi yang disebut hubungan yang bersifat inimo, saling memangsa. Siapa yang kuat, masa yang lemah. Pekerja yang tidak kuat pasti akan dimangsa oleh kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan pekerja yang lemah itu. Pekerja kalau sendiri-sendiri sudah barang tentu mungkin negosiasi dan bargainingnya rendah. Dengan kita berserikat sudah barang tentu kita akan membangun kesatuan dan persatuan untuk mampu bargaining. Itu dari perspektif realitas. Perspektif hukum, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengisyaratkan kepada kita bersama, khususnya pasal 28, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada warga negara Indonesia, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Atas dasar itu maka pendiri Republik ini menganggap penting berserikat itu. Sebab kalau berjuang sendiri-sendiri sangat berat, dengan demikian maka betapa pentingnya berserikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari kontekstual hari ini, kita sudah 76 tahun merdeka, hak-hak dasar pekerja. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasanya masih jauh panggang dari api. Assalamualaikum. Saya ulang sekali lagi, 76 tahun merdeka, hidup layak ini belum bisa kita wujudkan. Sisi lain, undang-undang yang memberikan ruang untuk hidup layak belum semuanya diatur oleh undang-undang. Atas dasar itu maka sesuai dengan konvensi ILO, apabila kita ingin menciptakan hidup layak maka diberikan kesempatan untuk berunding bersama
mengatur hak-hak pekerja, kepentingan pekerja di internal perusahaan. Atas dasar itu maka dibutuhkan serikat pekerja. Itu satu ya. Yang kedua, agar mudah dan logis dipahami oleh teman-teman begini. Untuk hidup layak itu parameter sederhananya adalah cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, cukup kesehatan, cukup pendidikan, dan cukup tabungan. Dari 6 hal ini, yang sudah dijamin dalam undang-undang itu baru bagian kecil dari hak pekerja. Yang sudah dijamin oleh undang-undang itu tentang apa? Tentang katakanlah jam kerja, hari kerja, cuti haid, cuti hamil, upah lembur, upah minimum, THR. Sama jaminan sosial, BPJS. Selebihnya sudah diatur belum? Belum. Contoh apa yang belum diatur? Cukup sandang. Sampai hari ini belum ada undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan sandang bagi pekerja. Dengan demikian, maka didapat agar mendapatkan sandang dari mana? Serikat pekerja harus runding dengan perusahaan. Dengan demikian, baru kita mendapatkan sandang. Sampai hari ini, belum ada undang-undang yang mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan pangan kepada pekerjaannya. Memberikan makan yang cukup, yang bergizi. Ya, umpamanya begitu. Nggak ada. Sekalipun sudah 76 tahun merdeka. Untuk mendapatkan uang makan, mau tidak mau harus berunding. Timbul pertanyaan, siapa yang berunding? Serikat pekerja. Kalau Bung Jan mengatakan bagaimana mungkin kalau 1000 orang, nanti 10 orang masing-masing untuk serikat pekerja, akhirnya 100 serikat pekerja. Kalau nggak ada serikat pekerja, berarti 1000 orang runding dengan perusahaan satu persatu. Atas dasar itu, maka betapa pentingnya serikat pekerja di lingkungan perusahaan untuk mewakili berunding untuk membicarakan tentang pangan. Ya, karena apa? Karena undang-undang sampai hari ini belum memberikan perintah kepada pengusaha bahwa perusahaan wajib memberikan makan yang bergizi bagi pekerja. Kurang lebih begitu. Sandang tadi mau tidak mau kita harus runding sendiri. Pangan harus runding sendiri. Papan. Belum ada sampai hari ini undang-undang setelah 76 tahun merdeka yang memerintahkan kepada pengusaha untuk memberikan papan bagi pekerjaannya. Katakan satu ayat dalam undang-undang, kita undang-undang 13 kayak, undang-undang omnibus kayak, undang-undang apa yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan perumahan bagi seluruh pekerja warga negara Indonesia, umpamanya. Rasanya sampai kapanpun nggak pernah ada itu. Ya, atas dasar itu pilihannya yang satu. Ketika kita butuh papan, mau tidak mau harus berunding. Nah, kalau berunding, siapa yang berunding? Nggak mungkin satu per satu. Mau tidak mau harus dirundingkan secara kolektif. Atas dasar itu, maka betapa pentingnya kehadiran serikat pekerja. Untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Timbul pertanyaan tentang kesehatan kayak apa? Ya, kesehatan alhamdulillah sudah diatur melalui BPJS. Itu pun hasil karya perjuangan kita bersama. Pada waktu era Pak Presiden SBY, kita yang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang BPJS berkat perjuangan SPSI termasuk di dalamnya. Lintas serikat pekerja serikat buruh dengan cara apa? Dengan cara melakukan gugatan kepada Presiden yang kita kenal dengan Citizen Law Suite. Atas nama anggota pengurus serikat pekerja waktu itu kita gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar negara memberikan jaminan sosial. Bentuknya apa? Fasilitas kesehatan bagi warga negara Indonesia. Lahirlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dengan berbagai turunannya. Artinya apa? Sandang belum diatur dalam undang-undang, pangan belum diatur dalam undang-undang, papan belum diatur dalam undang-undang, tapi kesehatan alhamdulillah syukur sudah. Sandang, pangan, papan berarti harus berserikat. Itu kalau kesehatan sudah diatur dalam BPJS. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Belum ada sampai hari ini undang-undang yang mengisyaratkan kepada pengusaha agar wajib memberikan bantuan pendidikan bagi pekerja dan anak pekerja. Sampai hari ini belum. Apalagi memerintahkan dalam undang-undang bahwa perusahaan wajib memberikan upah bagi pekerja agar hidup layak dengan dapat mendapat tabungan. Umpamanya begitu. Belum ada.
Atas dasar itu parameter hidup layak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita harus hidup layak, cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan tabungan, mau tidak mau harus diperjuangkan. Timbul pertanyaan, siapa yang perjuangkan? Mau tidak mau harus serikat pekerja. Karena apa? Karena pemerintah tidak akan pernah mengatur tentang itu. Yang diatur hanya hak-hak dasarnya saja. Contoh tadi saya katakan jam kerja, hari kerja, upah minimum, upah sektor saya sudah dihapus melalui Omnibus Law, toh. Tentang pesangon, ya, toh. Tentang cuti haid, cuti hamil, THR. Apa yang diatur selebihnya? Nggak ada. Sekalipun kita sudah 76 tahun merdeka. Atas dasar itu maka sesuai dengan konvensi ILO 98 bahwa setiap pekerja berhak untuk berserikat, serikat pekerja berhak untuk berunding bersama dengan perusahaan. Apa yang dirundingkan? Hal-hal yang bersifat kepentingan. Apa itu kepentingan? Ya kepentingan dasar. Kepentingan dasar itu apa? Kepentingan dasar pekerja. Untuk apa? Untuk hidup layak. Atas dasar itu sekali lagi, kalau pertanyaan Bung Kuntoro, apa sih pentingnya serikat pekerja? Jawabannya itu, mengisi kekosongan yang belum diatur dalam undang-undang untuk mewujudkan hidup layak. Gampang yang ngomong semacam itu. Ada hal-hal yang nanti kita bisa diskusikan lebih panjang, tapi gambarannya semacam itu. Artinya apa? Negara memberikan ruang kepada kita untuk mengatur dirinya dan keluarganya bersama-sama perusahaan di internal perusahaannya masing-masing. Melalui apa? Melalui hak berunding. Untuk apa? Untuk mewujudkan penghidupan yang layak. Catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga nanti kita diskusi bareng. Ada Bung Jen, insya Allah yang SHMH nanti akan bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Teman-teman, betul. Tahun 2020 kita lahir undang-undang yang notabene gradasi. Turun kualitasnya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Bahkan kita bandingkan dengan undang-undang nomor 1248 saja turun. Ya, jadi 3 tahun pasca kemerdekaan, waktu itu menterinya Trimurti, seorang perempuan, menteri dari perburuhan yang pertama, lahirlah Undang-Undang 1248 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 51 yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Perburuhan yang mengatur syarat-syarat kerja, cuti haid, cuti hamil, dan seterusnya. Diatur bahwa salah satu contoh gradasinya adalah dulu pekerja perempuan di dalam Undang-Undang 151 atau 1248, 3 tahun pasca kemerdekaan, yang namanya undang-undang buat perempuan itu, kerja malam perempuan itu hanya 6 jam per hari. 35 jam per minggu. Hari ini setelah 76 tahun merdeka, pekerja perempuan kerjanya 6 hari. 7 jam per hari atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, sama dengan kerja laki-laki. Itu namanya gradasi dibandingkan dengan undang-undang pasca kemerdekaan. Belum lagi tentang cuti haid, cuti hamil, dan seterusnya. Termasuk namanya pesangon yang turun. Teman-teman, tapi catatannya penting buat kita semua dalam konteks PKB, tadi singgung-singgung Bung Chandra Mahlan. Sekalipun undang-undang turun gradasi, yakini saja bahwa undang-undang itu pada hakikatnya sifatnya safety net. Assalamualaikum Bung Jen, mana Bung Jen? Bung Jen, undang-undang pada hakikatnya bersifat safety net, jaring pengaman. Artinya apa? Negara memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat pekerja Indonesia bahwa minimal itu. Minimal yang diatur dalam undang-undang. Timbul pertanyaan maksimumnya berapa? Silakan rundingkan sendiri. Contoh umpamanya kaitannya dengan umpamanya pesangon. Pesangon turun. Kalau diatur dalam undang-undang yang omnibus yang sekarang, undang-undang Cipta Kerja. Ya, apakah harus serta-merta PKB-mu turun mengikuti undang-undang? Ya, itu maunya pengusaha. Maunya pengusaha pasti akan mengatakan karena undang-undang mengatur turun, ya toh, jumlahnya kompensasi pesangon, maka PKB harus. Ketiga, kenapa? Karena itu safety net. Undang-undang itu jaring pengaman. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Itu satu catatannya. Oleh sebab itu maka catatan buat kawan-kawan sekalian, sekalipun kita cemas dan galau karena sikap pengusaha pasti akan mengikuti jejak Omnibus Law, tapi seyogianya kami sampaikan kepada teman-teman untuk tolong dipertahankan
hak-hak yang bersifat kepentingan yang sudah diatur dalam PKB-mu, tolong diupayakan dipertahankan. Alasannya apa? Karena undang-undang pada hakikatnya bersifat safety net. Yang kedua, undang-undang ini betul sudah diketok palu. Tadi Bung Kuntoro memberikan penjelasan tentang itu. Termasuk Bung Jan sudah diketok palu, dicatatkan di lembaran negara. Kapan itu? Tanggal 5 dan tanggal 2 Oktober. Ya toh? Catatan lembaran negara. Sejak itu pula maka undang-undang itu dianggap berlaku. Untuk siapa? Untuk pekerja dan pengusaha dari Sabang sampai Merauke. Nyatakan memang berlaku. Atas dasar itu maka ketika itu berlaku, apakah serta-merta berlaku untuk kita? Tidak. Kenapa? Karena undang-undang ini tidak berlaku retroaktif. Undang-undang ini tidak berlaku surut. Contoh pekerja, umpamanya sudah kerja 25 tahun yang lalu, hari ini menjelang pensiun, begitu Undang-Undang Omnibus Law lahir, mengurangi hak atas kompensasi pensiun atau pesangon, harus diberlakukan? Enggak lah. Mereka sudah bekerja kok 25 tahun. Dengan demikian, sudah ada kewajiban normatif pengusaha untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja, baik yang sifatnya PHK karena pensiun maupun yang lain. Tapi dia sudah kerja. Ibarat nanam pohon sudah nanam, ya toh, sudah nanam, mau metik, giliran metik, umpamanya berubah. Jadi bonsai lagi, pohonnya enggak lah. Kenapa? Karena undang-undang itu tidak berlaku retroaktif, tidak berlaku ke depan. Ya toh, atas dasar itu maka hal ini bisa didiskusikan nanti secara mendalam dengan Bung Jen maupun dengan kawan-kawan yang lain. Tapi saya ingin katakan bahwa undang-undang pada hakikatnya bersifat safety net sebagai jaring pengaman. Dengan demikian nggak perlu terlalu dirisaukan. Kemauan pengusaha pasti, sekali lagi pasti akan mengurangi sebagaimana ketentuan undang-undang. Tapi PKB yang sudah dibuat lebih baik dari ketentuan perundang-undangan Omnibus Law di dalam perspektif serikat pekerja mau tidak mau harus dipertahankan. Karena apa? Karena kan minimal. Yang nggak boleh kan lebih rendah dari minimal. Lebih baik dari minimal kan boleh gitu loh. Artinya halal. Itu halal. Sandarannya apa? Hak berunding. Sandarannya apa? Apa yang dirundingkan dan disepakati menjadi undang-undang bagi keduanya. Atas dasar itu maka sekali lagi nggak usah terlalu cemas dan terlalu risau. Namun demikian sekali lagi perlu kita tetap pertahankan dan perjuangkan untuk ke arah sana. Sekalipun memang berat. Tadi Bung Chandra mengatakan bahwa paruh waktu tahun 2020 bahkan 2021 sampai 2022 mungkin kita masa transisi. Dengan demikian maka kita akan menghadapi problematik yang sangat berat buat teman-teman dalam rangka mengeksekusi bukan dalam rangka mengeksekusi, ketika perusahaan mengeksekusi undang-undang itu untuk diberlakukan di lingkungan kita bersama. Terakhir, yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa pilihannya hanya satu, untuk hari ini maupun masa yang akan datang, kuatkan serikat pekerja. Kenapa? Karena bandul jamnya, pelaku hubungan industrial kan ada tiga, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hari ini pemerintahnya itu bandul jamnya lagi-lagi berpihak kepada kepentingan investasi, kepada tanda kutip kepentingan pengusaha. Harapannya dengan mengurangi haknya pekerja, upah sektor hilang, pesangon berkurang, PHK lebih mudah, lebih fleksibel, hubungan kerja lebih fleksibel, harapannya investor lebih banyak masuk ke Indonesia. Dengan kata lain maka bandul jam pemerintah hari ini lebih berpihak kepada kepentingan kaum modal. Dengan demikian pilihannya satu, kuatkan serikat pekerja. Yang dimaksud memperkuat serikat pekerja adalah meningkatkan profesionalisme serikat pekerja dalam etika dan tata krama perjuangan hari ini maupun masa yang akan datang. Atas dasar itu maka pendidikan, seminar, lokakarya, workshop, pengkajian yang diinisiasi oleh teman-teman Bekasi saya pikir perlu diikuti secara bersama-sama. Harapannya kita memiliki kecerdasan yang cukup untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dan lebih kompleks masa yang akan datang. Di tengah-tengah pemerintah bandul jamnya lagi berpihak kepada kepentingan investasi. Pekerja lagi agak ditinggalin. Oleh sebab itu pilihannya kita harus move on, nggak boleh berdiam diri, nggak boleh kita putus asa, nggak boleh kita cemas terhadap keadaan. Ini tantangan bagi serikat pekerja untuk move on, untuk berbuat yang terbaik, sekaligus untuk melakukan yang terbaik demi mewujudkan cita-cita
untuk mewujudkan cita-cita. Sekali lagi, ini cita-cita pendiri bangsa. Apa itu? Hak atas pekerjaan dan hak untuk hidup layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan itu tindakan halal. Saya ulang, tindakan yang halal. Yaitu dengan cara-cara apa? Memperkuat gerakan serikat pekerja, memperkuat negosiasi, memperkuat profesionalisme serikat pekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat-sangat halal. Yang diharamkan adalah kalau kita ingin mewujudkan cita-cita dengan cara yang anarki, dengan cara bakar pabrik, itu, dengan cara macam-macam, nah itu yang haram. Tapi kalau berjuang untuk mewujudkan cita-cita hidup layak, sebagaimana Undang-Undang Pasal 27 ayat 2, ini tugas kita bersama sebagai bentuk implementasi amanah para pendiri bangsa. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan, sekalipun agak lelah teman-teman. Assalamualaikum. Masih bisa ngikutin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ikhlas. Kalau Mas sudah nggak ikhlas, kita doa bersama aja. Doa tidur. Tapi mudah-mudahan masih ikhlas. Nanti kita sama-sama diskusi. Insya Allah saya masih bisa ikuti. Barang 1 jam lagi ke depan, ya toh kami bisa ikuti. Nanti kalau umpamanya Bung Jen dan teman-teman sudah menyampaikan sesuatu, saya akan menyimak secara seksama. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi. Sementara pengantar itu dengan penuh semangat saya menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan bisa ditangkap sedikit lah, 30% lah minimal, karena sudah capek loh. Kalau sudah capek biasanya menurut teori komunikasi orang dewasa, pendidikan orang dewasa, bisa nangkep 30% saya sudah bagus banget. Tapi sekali lagi, tantangan hari ini lebih berat, tantangan hari ini lebih kompleks, maka betapa pentingnya kehadiran serikat pekerja. Di mana? Di lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, pengembangan serikat pekerja adalah kata kunci. Atas dasar itu tema besar Rakernas pun kita sebenarnya mengulang-ulang lagi, ut maxima et fortissima, ingin menjadi yang terbesar dan terkuat untuk memperjuangkan, membela, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja baik lahir maupun batin. Selamat, pastikan diri kita menjadi orang bermakna dengan menebar kebajikan kepada sesama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketum, Pak Hera Abdullah yang telah menyampaikan kepada kita semua. Tadi diawali dengan penyampaian terkait dengan agenda kita dimulai esok hari, tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 akan diselenggarakan rapat kerja nasional dengan tema yang tentu harusnya menjadikan kita semangat gitu, bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk ke depan kita menjadi yang terbesar, terdepan gitu ya dalam melakukan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan untuk anggota kita dan keluarganya, serta tentu buat seluruh rakyat pekerja, masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga disampaikan menjadi hal yang sederhana sebenarnya kalau kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah gitu, bahwa founding father kita, pendiri bangsa kita juga sudah bercerita gitu, sudah bercita-cita gitu bahwa kita yang di era yang sekarang ini harusnya lebih sejahtera gitu, karena negara kita itu sangat kaya gitu kan. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang tertinggal gitu, padahal negara kita sangat kaya. Dan pendiri bangsa kita juga mengawalinya dengan berserikat gitu atau berkumpul. Nah, kemudian hal lain yang menjadi menarik juga yang disampaikan oleh Ketum tadi gitu, bahwa kita pernah nggak sih memikirkan hal yang paling sederhana gitu, bicara tentang tadi ngomongin sandang, kemudian kewajiban untuk memberikan makan segala macam. Selama ini sampai dengan saat ini tidak diatur gitu oleh norma yang ada sampai dengan sekarang ini gitu. Sehingga yang mampu untuk bicara tentang itu siapa? Ya hanya serikat pekerja gitu. Tidak mungkinlah kemudian orang lain gitu kan atau organisasi lain yang kemudian memperjuangkan kaitannya dengan bicara tentang upah, tentang sandang, tentang pangan dan seterusnya gitu. Jadi hanya kitalah yang mampu untuk memperjuangkannya. Lewat apa? Lewat berserikat dan kemudian terus berunding bersama dengan perusahaan. Jadi itulah hal yang paling sederhana yang perlu kita cermati betul, bahwa jangan sampai kemudian di tengah gradasinya Undang-Undang Cipta Kerja
menggradasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 justru malah menjadi lemah kita gitu. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa sepertinya stakeholder ketenagakerjaan lagi tidak berpihak kepada kita gitu, kepada pekerja. Gitu. Terus kemudian siapa yang akan berpihak kalau kitanya sendiri juga justru malah kemudian melemah dan menurunnya semangat untuk daya juang kita gitu. Sehingga ini justru akan menjadi bertolak belakang. Kenapa kemudian menjadi sangat penting berserikat? Kenapa? Ya yang akan mempedulikan kita ya kita sendiri gitu. Bukan orang lain gitu. Bahkan bukan pemerintah atau bukan pengusaha, tapi kita sendiri gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi motivasi untuk kita semua, artinya bahwa di tengah gradasinya undang-undang, di tengah turunnya perlindungan, di tengah turunnya peningkatan kesejahteraan, maka harusnya menjadi keyakinan untuk kita untuk lebih semangat lagi, lebih militan lagi dalam berjuang. Melalui apa? Melalui serikat pekerja. Kita bisa berunding, kita bisa melakukan perjuangan-perjuangan lainnya untuk kemudian kita melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan melakukan pembelaan terhadap anggota dan juga keluarganya. Namun